Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, di antara amalan yang kelak akan menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur dan siksa api neraka adalah membaca Al-Quran. Bahkan kelak Al-Quran akan datang membela kita pada hari kiamat jika kita rajin membaca Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang yang membacanya. Maka mari kita sempatkan waktu setiap hari atau setiap malam untuk membaca Al-Quran. Yang paling terbaik dari praktek membaca Al-Quran adalah kita berusaha menghatamkannya setiap sebulan satu kali hataman. Caranya cukup dengan membaca 1 juz setiap hari atau setiap malam, sehingga 30 hari kita sudah hatam Al-Quran. Atau setiap malam cukup setengah juz saja, sehingga dalam waktu 2 bulan kita sudah hatam Al-Quran. Namun jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka sebagai gantinya kita boleh membaca surah-surah pilihan yang amat hebat balasannya. Nah, Rasulullah telah menunjukkan beberapa surah pilihan agar bisa kita baca setiap malam jika kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Setidaknya ada 4 surah pendek yang bisa dirutinkan membacanya setiap malam. 4 surah pendek ini merupakan amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat dari siksa kubur dan neraka. Juga merupakan amalan pengundang doa dari 70.000 malaikat. Jika malam ini kita membacanya, maka besok pagi ada keajaiban, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut. Mari simak video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Berikut 4 surah pendek yang bisa kita baca setiap malam. Jumlah ayatnya kurang dari 100, karenanya masih tergolong surah-surah pendek. 4 surah agung ini jika sanggup kita baca semuanya setiap malam, atau bisa kita baca 1 surah setiap malam sehingga 4 malam sudah terbaca semua. Di samping itu, jika malam hari kita tak bisa membacanya, kita boleh membacanya di lain waktu. Misalnya habis subuh, habis zuhur, atau habis asar. 4 surah tersebut adalah: yang pertama, surah Yasin. Surah Yasin sudah sangat masyhur diamalkan kaum muslimin. Umumnya banyak membacanya di malam Jumat. Namun surah agung ini sesungguhnya dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Jika suka membacanya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Selain mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita, membaca surah Yasin setiap malam walaupun hanya 1 kali
akan mendapatkan pahala sebanyak 30.000 pahala. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf dari Al-Quran yang ayat atau surahnya kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jika kita membaca surah Yasin setiap malam, berapa banyakkah pahala yang akan kita dapatkan? Jumlah huruf surah Yasin menurut Syekh Muhammad Nawawi yang beliau sebutkan dalam kitab Tafsir Munir adalah ada 3.000 huruf. Jika satu huruf yang kita baca diberi pahala 10 pahala kebaikan, maka dikalikan jumlah huruf surah Yasin yakni 3.000 huruf, maka hasilnya ada 30.000 pahala kebaikan. Artinya satu kali kita baca surah Yasin, maka para malaikat akan mencatatkan pahalanya untuk kita sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Yang kedua, surah Tabarok. Surah Tabarok berada di awal juz 29. Disebut surah Al-Mulk, lebih terkenal dengan nama surah Tabarok karena diawali kalimat Tabarakalladzi. Jumlah ayatnya ada 30 ayat, ada sekitar 2 halaman setengah. Nah, apakah keutamaan membaca surah Tabarok setiap malam? Pertama, selamat dari siksa alam kubur. Imam Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang kedua, dibela pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Adapun pahala membaca surah Tabarok adalah akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Surah Tabarok jumlah hurufnya ada 1313. Jika setiap huruf dari surah Tabarok yang kita baca kita diberi pahala 10 kebaikan, maka 10 kebaikan dikalikan jumlah huruf surah Tabarok yakni 1313, maka hasilnya 13.130. Artinya satu kali kita baca surah Tabarok dalam satu malam, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah ke-56 dalam Al-Quran, berada di juz 27, terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Waqi'ah yang artinya hari kiamat, diambil dari perkataan Al-Waqi'ah yang terdapat pada ayat pertama. Meskipun surah ini berisi tentang hari kiamat, namun di antara keutamaan surah ini adalah menjadi amalan pembuka rezeki. Yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya.
Surah Al-Waqiah adalah surah-surah pilihan yang disebut Rasulullah sebagai surah kekayaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Kemudian dengan membaca surah Al-Waqiah akan dituliskan 17.030 pahala kebaikan. Satu kali kita membaca surah Al-Waqiah sampai selesai, kita dituliskan pahala yang banyak dan berlimpah, yakni pahalanya 17.030 pahala kebaikan. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jumlah huruf surah Al-Waqiah ada 1703 huruf. Sehingga jika per huruf dituliskan 10 kebaikan dikalikan 1703 huruf, hasilnya 17.030 pahala kebaikan. Surah yang keempat, surah Ad-Dukhan. Surah ini jika kita baca pada malam hari akan mengundang turunnya malaikat mendoakan kita, bahwa akan ada 70.000 malaikat akan beristighfar, berdoa, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, untuk orang yang membacanya setiap malam. Malamnya kita baca surah Ad-Dukhan satu kali, besok paginya 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Nah, surah Ad-Dukhan ini adalah surah ke-44 di dalam mushaf Al-Quran, terletak di juz 25, ada 59 ayat, berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jathiyah. Demikianlah 4 surah agung yang sangat baik kita lazimkan membacanya setiap malam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.